Itu terkait masalah hutang piutang. Segerakan untuk melunasinya. Ya. Dari Abdullah ibnu Mas'ud diceritakan, ya, tangan hamba laki-laki dan wanita, kata Abdullah ibnu Mas'ud, pada hari kiamat nanti dipegang dan diumumkan di khalayak rame oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang memiliki hak kepadanya. Silakan dituntut. Maka ada seorang wanita, ya, yang tatkala itu kemudian senang mendengar penjelasan Abdullah ibnu Mas'ud, karena dahulu ayahnya itu pernah didolimi sampai meninggal. Maka ia mendengar Abdullah ibnu Mas'ud dari tuturan wanita tersebut. Maka dikatakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, surah Al-Mu'minun, ada ayat 101, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala ansaba bainahum yawma idin wa la yatasaalun. Maka tidaklah bermanfaat tali nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidaklah mereka bertanya-tanya. Artinya nasab tatkala di akhirat nanti sudah tidak ada gunanya. Oh ini ayahku, oh ini ibuku, tidak ada. Dan kemudian kata Ibnu Mas'ud, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni orang-orang yang bertaubat dalam urusan ia dengan Allah. Ini urusan dia dengan Allah. Ia tidak salat kemudian taubat salat, ia berbuat syirik kemudian merubah dirinya menjadi manusia yang bertauhid. Semuanya diampuni oleh Allah kecuali urusan manusia dengan manusia. Maka tatkala itu ada orang yang sholi, yang beriman, memiliki hak kepada orang lain. Maka kata Abdullah ibnu Mas'ud, dilipat gandakan kebaikannya apa yang ia tuntut dari orang soleh tersebut. Karena dengan kesolihannya ia sabar, ia didolimi, dalam kesengsaraan di dunia dia bersabar, sampai nanti menuntut di hadapan Allah di akhirat, maka tuntutannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ia dimasukkan ke dalam surga. Tetapi bagi orang yang celaka, tidak memiliki kebaikan apapun, maka banyak orang yang menuntutnya. Engkau melukai ini, engkau memukul, engkau merampas hartaku, engkau mengambil tanahku, banyak tuntutannya. Maka kata Allah, ambillah keburukan orang yang menuntut, pikulkan kepadanya dan lemparkan dia ke dalam neraka. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka tatkala panjenengan itu banyak didolimi, maka bersabarlah dengan kedoliman tersebut sambil menengadahkan tangan, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan tinggal diam kepada orang-orang yang suka berbuat dolim. Lihatlah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan pula oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, bab tahrimud dulmi, kemuliaan orang-orang yang terdolimi nanti di akhirat. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, atadruna manil muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab, al-muflisu min ummati man la ya'ti yaumal qiyamati malla dirham. Al-muflisu min ummati, ya, al-muflisu fina man la dirhama wala mata. Orang yang bangkrut di antara kami orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki kekayaan, kata para sahabat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamah bis shalah. Orang yang bangkrut nanti di antara umatku pada hari kiamat kembali kepada Allah dengan membawa pahala salat, ya, wa zakat, membawa pahala zakat. Berarti salatnya sudah betul, salatnya diterima dia. Wa siyam, dan membawa pahala siyam. Wa ya'ti qad satama hada wa daraba hada wa akhadha mala hada. Dia juga pernah membawa keburukan-keburukan, pernah mencaci maki, memukul orang lain, mengerampas harta orang lain.
fa yu'khadhu li hada min hasanatihi wa li hada min hasanatihi. Diambil kebaikan orang yang melakukan salat tadi itu karena banyak orang yang menuntut. Diambil kebaikan salatnya diberikan kepada dia, diambil pahalanya ini diberikan kepada dia. Fa in funiyat hasanatuhu qabla ayyubdiya ma'alaihi, belum terpenuhi, masih banyak orang yang didolimi nuntut, habis pahalanya sudah, masih banyak orang yang menuntut tidak terpenuhi, maka ukhida min khotoyahum, kata Nabi, diambil kesalahan-kesalahan dosa-dosa orang yang menuntut tersebut, faturikat alaihi, berikan kepadanya, dipikulkan kepadanya, tsumma turika finnar, dan kemudian hamba ini dilempar ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian kaum muslimin, termasuk urusan buruh, hati-hati jangan mendolimi. Urusan panjenengan memperkerjakan kuli, memperkerjakan orang, hati-hati jangan didolimi, jangan dirampas haknya. Kalau dia sakit, maka bagaimana seorang muslim memperlakukan kalau ada seorang muslim yang sakit? Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Taala firmankan, "Thalathatun ana khosmuhum yaumal qiyamah." Ada 3 kelompok yang aku musuhi pada hari kiamat nanti. Wa man kunta khosmahu khosamtuhu. Dan barang siapa yang menjadi musuh, maka aku akan musuhi dia. Yang pertama, rajulun a'tabi ghadara, seorang laki-laki yang kemudian berjanji tetapi tidak memenuhi janjinya. Maka panjenengan kalau berjanji hati-hati. Ya, kalau saya menjadi pemimpin kami akan demikian bikin, hati-hati, dicatat ini oleh Allah, dicatat ini oleh kaum muslimin. Jangan banyak berjanji. Ya, pinjam sekalipun ya, kalau punya rezeki nanti tak kembalikan saja. Ya kapan? Kalau memang dalam minggu ini ada ya minggu ini. Kalau nanti minggu yang akan datang ya ada. Kalau nggak ada nanti saya akan bicara sama panjenengan. Luar biasa nih, ya. Jamaah sekalian jangan menghilang. Ya, menghilang. Kebanyakan kaum muslimin itu menghilang. Warajulun ba'a khurran fa akala thamanahu. Maka seseorang laki-laki yang menjual seseorang yang merdeka, budak, ya sudah merdeka dia budak. Kemudian ia memakan hasil dari penjualan tersebut. Sudah merdeka dijual lagi. Ya, karena mungkin ada yang menawar. Yang menawar mengatakan, "Sudah aku bebaskan budak ini, silakan bebas." Ternyata kemudian dia datang, "Engkau masih belum bebas, punya perjanjian kepadaku." Dijual lagi kepada orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, warajulun istajara ajiran fastawfa minhul amal wa lam yu'tihi ajratuhu. Seseorang memperkerjakan orang lain, pekerjaannya selesai tetapi dia tidak dibayar. Nah, ini mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir saya tutup hadis, mungkin supaya tidak ada kejenuhan Bapak Ibu sekalian, maka kita tutup bab tentang berbuat dolim ini, yaitu dengan satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya banyak kisah-kisah hadis tentang kedoliman, supaya kita tidak berbuat dolim, supaya tatkala di antara anak kaum muslimin, ya Allah takdirkan menjadi seorang penguasa, pemimpin dia, supaya berhati-hati tentang kedoliman dan menegakkan keadilan. Maka seorang yang bersumpah bahwa dirinya menjamin hutang, itu hati-hati juga penjamin. Ini jaminannya aku, tetapi dia untuk mengambil keuntungan, ini tidak boleh. Ya, mengambil keuntungan. Ya, wis jaminannya aku, yang diirik tanah sebelah. Iku ngonek gak iso bayar, wis tanah iku kedoya aku. Kit biyen wis tak irik-irik gak didol, tapi dhek kok kena utang, wis tak jamin ae. Wis bae Pak yang menjamin ndak apa-apa. Saya yang membayar, tapi dia ngelirik tanah sebelah. Atau ngelirik sepeda motornya. Atau ngelirik Isuzu Panthernya yang memang luar biasa enak, dilirik. Ada hal-hal yang lain ya di dalam hatinya. Ya, maka itu juga ada ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manik tato'a haqqam ri'im muslimin biyamini faqad aujaballahu lahun nar. Barang siapa yang menentukan dirinya hak dia sebagai penjamin seorang muslim dengan sumpahnya, saya yang menjamin dia,
Sudah Pak, nggak usah ditagih dia. Saya yang menjamin kalau Bapak sama saya saja. Tapi di dalam hatinya punya, nggih? Punya dalam hatinya. Kaya ani dhek duwe arek nggone omah gadis cantik. Paling enggak engko nek tak takoni wis gak iso sampean rabekno anak sampean ambek aku. Punya dia. Ya, punya dia. Atau ngelirik tanah sebelahnya, atau mobilnya, atau hartanya, atau siapapun dia. Ya, di dalam hatinya bukan karena ikhlas dia membantu karena Allah jaminan tersebut. Faqad aujaballahu lahun nar. Allah mewajibkan orang yang menjamin tetapi di dalam hatinya punya niat yang jahat, yang lainnya itu mewajibkan masuk ke dalam neraka. Kalau panjenengan menjadi jaminan, ya jaminan saja. Jangan Pak, jangan, sudah. Saya yang menjamin, Bapak dengan saya aja enggak apa-apa, jamin. Ya sudah, selesai. Enggak usah kemudian pean biyen tak jamin. Ya apa saiki? Aku saiki butuh. Nah ini malahnya. Gak iso enggak separuh-separuh tanah samping iku kedue anakku. Gak iso enggak sampean ngerabekno ambek anakku iki, pompong anakku anu gelem rabi. Ada sesuatu hal yang lain dia. Ya. Waqad harrama alaihil jannah, Allah mengharamkan dia masuk ke dalam surga. Qila ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran, maka sekalipun sedikit jaminannya wahai Nabi. Qala wa in qadiban min araq, walaupun ia menjamin dengan jaminan satu kayu arak. Jamin. Wis jaminane sak sini. Walaupun sedikit jaminannya, tapi dia memiliki perasaan yang lain, maka sesungguhnya semuanya itu akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, dan ini juga masuk dalam perbuatan dolim. Pun selesai sampai di sini ya, supaya tidak terjadi kejenuhan. Barangkali Bapak Ibu sekalian enten sing ditanyakan, ada sesuatu yang disampaikan, ditanyakan, monggo sebelum saya tutup dan kita lanjutkan dengan salat Isya secara berjamaah. Tafadhol, monggo silahkan. Enggak ada? Pas mawon? Pun. Nah, tafadhol, silakan. Nggih. Iya. Nggih. Iya, tuh. Nah, ya. Ada seorang pemimpin. Kata bapak tersebut, seorang pemimpin kemudian ia berjanji dan tidak bisa mewujudkan janjinya, ia mengundurkan diri. Ahsan, hal yang demikian itu akan terbebas dari tuntutan. Karena boleh jadi orang yang berjanji sudah angan-angannya luar biasa, tetapi banyak musuh di dalam selimutnya. Ya, banyak musuhnya dia. Yang ia sangka si fulan itu akan menjadi partner yang baik dalam dia menjadi seorang pemimpin, ternyata justru dia musuh, merongrong harta rakyatnya, koruptor yang begitu besar. Maka kemudian dia tidak bisa mewujudkan apa yang ia janjikan. Ahsan, lebih baik ia mengundur. Dalam pengunduran terdiri tersebut ia minta maaf, tidak bisa mewujudkan janji-janjinya, terlepas tuntutan di akhirat. Nah, itu ya, tidak memaksakan diri, terlepas tuntutan di akhirat. Yang kedua, menjadi seorang pemimpin tidak mengundurkan diri dia, tetapi kemudian seluruhnya menjadi carut marut, maka kemudian dijuallah tanah ini, dijuallah ini sampai keadaannya sengsara, maka ini mendapatkan tuntutan nanti di akhirat. Yang ketiga, seorang pemimpin tatkala dia berjanji dan mewujudkan janjinya semaksimal mungkin, tetapi di samping kanan dan kirinya banyak musuh-musuhnya, tetapi dia berusaha mewujudkan walaupun hanya setengah perwujudan tersebut, ia berusaha semaksimal mungkin, ia bebas dari tuntutan di akhirat nanti. Ia berusaha terus mewujudkan keadilan, berusaha walaupun dimusuhi di sekitarnya. Walaupun ada teman-teman yang tidak suka merongrong di belakangnya menjadi orang-orang munafik. Karena sungguhnya kepemerintahan itu banyak orang-orang
munafik. Banyak para penjilat, manis dia di hadapannya, luar biasa seorang mukmin, hendaklah dia apa adanya. Karena ada apa adanya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai dia. Daripada dia kemudian assalamualaikum mencium, tapi di belakangnya, masya Allah, mengumbar kejelekan keburukannya. Buat apa dia jadi seorang muslim yang santun seperti itu, sementara hatinya sangat busuk. Hendaklah apa adanya saja dia muslim. Sama orang ya biasa, dia menghormat sudah senyum, biasa, selesai sudah. Tidak usah merendah-rendahkan, karena sungguhnya dia seorang muslim memiliki kehormatan. Pun ada lagi, Thayyib ngoten nggih? Ya, bebas dari tuntutan kalau dia mengundurkan diri. Dan itu ahsan. Dia tidak memiliki kemampuan berarti. Ada lagi Ibu, masalah berbuat zalim cukup nih? Nih. Naam, cukup, waktunya sudah habis. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.